Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Fayaqulu al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah kaifiyatu qada'il ayyamil katsirah, cara mengganti puasa yang banyak. Jadi di pembahasan kali ini akan menjelaskan tentang tata cara mengqadha puasa yang mungkin itu cukup banyak. Jadi misalkan dia ketika di bulan puasa meninggalkan puasa Ramadan selama 20 hari misalkan. Ya, karena ada uzur, entah itu sakit atau perjalanan, sehingga dia nanti mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasanya 20 hari. Nah, bagaimana cara mengqadha puasa selama 20 hari? Apakah itu harus diqadha secara berurutan atau boleh dipisah-pisah? Nah, di sini kita akan bahas. Qala al-musannifu wa amma kaifiyatul qada', adapun tata cara mengqadha puasa yang banyak, idza kana alaihi minal ayyami aktsar min yaumin wahidin, kalau dia mempunyai hutang puasa sehingga dia harus mengganti puasa tersebut dan jumlah harinya itu lebih dari satu, ya bisa 3, 5, 10 hari, 15 hari atau bahkan 20 hari. Atau bisa saja sampai 1 bulan, ya karena sakitnya sampai 1 bulan, selama bulan puasa dia tidak bisa puasa karena dengan ada uzur tadi yaitu sakit. Fa innahu yajuzu lahu ay yaqdiyaha mutafarriqatan, maka dia boleh mengqadha puasanya tersebut secara pisah-pisah. Jadi kalau misalkan dia harus mengqadha puasanya 20 hari, boleh dia pisah-pisah. Jadi di minggu pertama ambil 2 hari, minggu kedua 2 hari, terus. Jadi tidak harus berurutan. Kama yajuzu lahu ay yaqdiyaha mutatabi'atan. Seperti halnya dia juga boleh mengqadha puasa tersebut secara berurutan. Jadi sama-sama boleh, ya, sama-sama boleh. Mau diqadha secara mutafarriqah, pisah-pisah, atau mutatabi'ah, berurutan. Berarti nanti di bulan Syawalnya diqadha dari tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau mutafarriqah, misalkan qadha tanggal 2, tanggal 5, ya, tanggal 10, tanggal 20. Nah, itu boleh-boleh saja, ya. Wa tatabu'u fiha mustahabbun bittifaqil fuqaha. Menurut kesepakatan para ulama ahli fikih, bahwasanya kalau mengqadha puasa secara berurutan itu hukumnya sunnah, ya, termasuk anjuran. Illa annahu la yajibu, hanya saja mengqadha puasa secara berurutan ini tidak dihukumi wajib, ya. Wa ma rawahu ad-Daraqutni wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana alaihi saumun min Ramadana, fal yasruduhu wa la yaqta'hu." Hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang punya puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan, maka hendaklah ia mengqadhanya secara berurutan, dan wala taqta'hu wala yaqta'hu, dan tidak memutusnya. Nah, ada hadis yang mengatakan seperti ini, yang seakan-akan mewajibkan ketika orang itu mengqadha puasa itu harus berurutan. Nah, kata beliau fahuwa haditsun dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kitab ini adalah kitab Fiqhus Shiyam karangan Syekh Hasan itu.
Kama nassa ala dzalika ad-Darqutni wal Baihaqi wa ghairuhuma minal huffaz, seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Darqutni, Imam Baihaqi dan yang lainnya dari ulama-ulama hafiz yang menerangkan bahwasanya hadis ini yang menganjurkan, yang mengharuskan berurutan, ini hadis yang lemah. Wa ila hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabit tatabu', pendapat yang kita katakan tadi bahwasanya hukum mengqadha puasa secara berurutan itu sunnah, duna wujubihi, dan tidak wajib, itu adalah pendapat yang dianut oleh Zahaba Ali bin Abi Thalib. Pendapat Ali bin Abi Thalib, ini sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Hurairah, Al-Auza'i, wa Thawri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Abu Thawr. Jadi ini bukan hanya pendapat satu orang, tapi banyak sekali para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga tabi'in yang berpendapat bahwasanya mengqadha puasa secara bertatabu, berurutan, itu hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat yang kedua. Tadi yang pertama bahwasanya tatabu itu hukumnya sunnah. Nah, pendapat yang kedua, wa dzahaba Ibnu Umar. Wa dzahaba Ibnu Umar wa Aisyah wal Hasan al-Basri wa Urwah bin Zubair wa Nakhai wa Daud al-Zakhiri ila wujubi tatabu. Bahwasanya mengqadha puasa yang banyak secara berurutan itu hukumnya wajib. Ya, menurut siapa saja? Menurut sahabat Abdullah bin Umar, ada Aisyah, ya, istri Nabi, ada juga di sini pembesar tabi'in Hasan al-Basri, ada Urwah bin Zubair, An-Nakhai, dan kelompok Daud al-Zahiri. Itu Daud al-Zahiri sendiri berpendapat demikian. Mustadillina bima dzakarnahu minal hadis. Mereka semua berdalil dengan hadis yang tadi kita sebutkan, man kana lahu shaumun min Ramadan falyasruthu. Barang siapa yang punya hutang puasa Ramadan, maka hendaklah ia mengqadha puasa tersebut secara berurutan. Wa qad arafna dha'fahu, dan kami juga bahas bahwasanya hadis yang dijadikan dalil itu adalah hadis yang lemah. Qal mautul mukallafi qabla al-qada. Ada orang di bulan puasa kemarin dia meninggalkan puasa yang banyak. Nah, sampai sekarang dia belum sempat untuk mengqadanya. Ternyata keburu wafat. Dia meninggal dunia sebelum mengqadha puasanya. Bagaimana hukumnya? Mautul mukallafi qabla al-qada. Ada orang punya kewajiban untuk mengqadha puasa, ya, tapi dia keburu meninggal dunia sebelum sempat mengqadha puasa tersebut. Bagaimana hukumnya? Wa hadzal ladzi dzakarnahu kullahu innama huwa fi man lam yattasil bil maut. Apa yang kita bahas sebelumnya, yang merupakan di situ ada kewajiban qadha dan yang lainnya, itu berkaitan dengan orang yang tidak meninggal dunia sebelum ia sempat mengqadha puasanya. Wa amma idza matal mukallafu qabla al-qada. Adapun kalau misalkan ada seorang mukallaf yang punya hutang puasa dan dia belum sempat untuk mengqadhanya, dia wafat, dia meninggal dunia sebelum ia sempat mengqadhanya. Fa imma ay yakuna qad tamakkana min al-qada wa imma alla yakuna kadzalik. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kenapa dia sampai meninggalkan mengqadha puasa, tidak sempat mengqadha puasa sampai dia meninggal dunia? Apakah karena dia lalai atau karena dia malas-malasan? Nah, di sini akan dibahas. Jadi ada dua perincian. Imma qad tamakkana minal qada, dia mungkin untuk mengqadha, cuma karena dia malas, dia menunda, akhirnya sampai dia wafat belum sempat mengqadha. Wa imma la yakunu kadzalik. Bisa saja bukan seperti itu, ya, karena uzur misalkan sampai meninggal dunia dia tidak sempat untuk mengqadhanya.
Fa immata wa lam yatamakkan minal qada'i listimrari udhrihi. Apabila seorang itu meninggal dunia dan dia tidak sempat untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan sebelumnya, ya kenapa tidak sempat? Listimrari udhrihi, karena uzurnya itu berkelanjutan. Jadi dari bulan Syawal kemarin sampai sekarang dia sakit dan tidak bisa untuk puasa, tidak bisa untuk mengqadha puasanya. Nah, sehingga sekarang nih meninggal dunia. Jadi dari bulan Syawal kemarin, dari bulan Ramadan kemarin sampai sekarang dia sakit, ya. Sehingga hari ini dia meninggal dunia dan belum sempat mengqadha puasanya tersebut. Nah, bagaimana hukumnya? Fa innahu la syai'a alaihi. Maka dia tidak mempunyai kewajiban apapun. Apakah orang yang ada di sekitarnya, misalkan ayahnya, ibunya, saudaranya, apakah harus mengganti puasanya? Wala ala walihi. Dan juga orang yang ada di sekitarnya, walinya, keluarganya tidak wajib menggantikan puasanya. Ya, tidak wajib. Wala fi tarikati, bahkan harta peninggalannya tidak wajib ditunaikan sebagai ganti puasa yang ia tinggalkan, tidak wajib. Ya, kenapa? Karena tadi dia tidak bisa mengqadha ketika masa hidupnya, ya, karena dalam keadaan sakit. La'annahu fardun lam yatamakkan min fi'lihi ilal maut. Karena puasa yang ia tinggalkan itu adalah kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan sampai dia meninggal dunia. Sehingga fasaqata hukmuhu, hukum kewajibannya akan menjadi gugur. Qiyasan 'alal haji, disamakan dengan masalah haji. Idza matal insanu qabla tamakkuni min adaihi, apabila seorang itu meninggal dunia sebelum bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi kita nih punya kewajiban melaksanakan ibadah haji, ya, kalau lengkap syarat-syaratnya. Tapi misalkan ada seseorang di antara kita meninggal dunia, semoga kita dipanjangkan umurnya, amin. Sebelum melaksanakan ibadah haji, maka kewajiban haji akan gugur. Wa amma idza zala udhruhu, apabila uzurnya itu hilang, wa tamakkana minal qadha, dia mampu untuk mengqadha puasanya, illa annahu lam yaqti, hanya saja dia tidak mengqadha puasanya, ya karena alasan ya malas lah gitu. Hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Fa innahu yajibu fi tarikatihi muddun minat ta'am, maka wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya 1 mud makanan. Jadi misalkan di Ramadan kemarin dia sakit, ya, dia sakit sehingga tidak bisa untuk puasa. Nah, di bulan Shafar kemarin dia sembuh, ya, di bulan Shafar kemarin dia sembuh. Berarti bulan setelah Shafar atau di bulan Shafar yang beliau itu sembuh bisa mengqadha puasanya. Tapi karena dia malas, akhirnya menunda sampai di bulan Sya'ban ini meninggal dunia sebelum sempat mengqadha puasanya tersebut. Maka karena dia sudah sempat untuk mengqadha puasanya, maka dia punya kewajiban untuk tentunya di sini keluarganya itu akan mengambil dari harta warisannya 1 mud makanan, ya, 1 mud makanan. Angkul yaumin, setiap harinya diganti dengan 1 mud, ya. Nah, 1 mud seperti yang kita jelaskan kemarin yaitu 510 gram. Wajib alaihi qada'uhu, angkul yaumin wajib alaihi qada'uhu, setiap hari yang wajib dia ganti puasanya. Berarti kalau dia meninggalkan 2 hari, maka 2 mud. Walam yaqdi, kemudian dia tidak menggantinya tadi. Kama yajuzu liwalihi. Nah, ini opsi pertama, ya. Jadi ada beberapa opsi di sini. Yang pertama, bisa diambilkan dari harta warisannya kemudian dibayarkan tuh sebagai ganti dari puasa yang ia tinggalkan. Ini opsi pertama. Opsi yang kedua, kama yajuzu liwalihi, seperti halnya juga boleh
dilakukan oleh keluarganya ayyasuma anhu, berpuasa sebagai ganti dari puasa yang ia tinggalkan, insya'a, kalau dia berkehendak melakukan demikian. Fahuwa bil khiyari, maka walinya ini, keluarganya ini mempunyai dua opsi, ya, bainal it'am, antara memberikan makanan, min tarikatihi, dari harta peninggalannya, awisyami anhu, atau berpuasa sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan. Dalilnya ada, wadzalika lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu, barang siapa yang wafat, yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban untuk puasa, shoma anhu waliyuhu, maka boleh diganti puasanya dengan keluarganya. Ini hadisnya. Ya, tentunya di sini kalau lalai, ya. Kalau dia tidak sempat untuk mengqadanya bukan karena lalai, maka tidak punya kewajiban seperti ini. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas annahu qala, Imam Bukhari wa Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau berkata, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat. Jadi laki-laki tersebut bertanya pada Rasulullah, wahai Rasul, ibu saya meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dia punya kewajiban untuk puasa 1 bulan. Dia punya hutang puasa 1 bulan. Kata laki-laki ini, afa aqdihi anha, apa boleh saya mengqadha puasa ibu sebagai ganti dari puasa ibu? Faqal, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana ala ummuka dainun akunta qadihi anha. Coba nih, lihat, kalau misalkan ibumu, ini kata Nabi pada laki-laki ini, coba lihat, kalau ibumu punya hutang, apakah kamu yang membayar hutangnya? Apakah kamu yang melunasi hutangnya? Nah, laki-laki tersebut pun menjawab, iya ya Rasul, kalau ibu saya punya hutang, niscaya saya yang akan melunasi hutangnya. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu bil qada, maka ketahuilah bahwasanya hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan teori kias, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengatakan iya kamu yang qada, tidak, tapi melalui teori kias agar nanti permasalahan yang lain bisa disamakan. Thumma qala wa rawa Muslimun an Ibni Abbasin qala, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kalau di riwayat tadi itu laki-laki yang datang. Yang datang pada Nabi di riwayat yang tadi adalah laki-laki. Nah, kalau hadis ini yang datang itu perempuan. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang perempuan datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin. Rasul, sungguhnya ibu saya punya hutang puasa nazar. Puasa nazar itu kan wajib. Afa asumu anha, apakah boleh saya berpuasa sebagai ganti dari puasa wajib yang ditinggalkan oleh ibu saya, puasa nazar? Lalu apa kata Nabi? Sama dengan jawaban yang diberikan pada laki-laki tersebut. Qala afara'aiti, kata Nabi pada perempuan ini, afara'aiti law kana ala ummuki dainun
faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha. Coba lihat, kalau ibumu punya hutang lalu kamu bayar hutangnya, apakah itu sudah mencukupi? Lalu apa jawaban perempuan ini? Qalat, dia pun menjawab, iya ya Rasul. Naam ya Rasul. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, fasumi an ummik. Ya, lanjut. Kamu puasa sebagai ganti dari puasa ibumu yang dia tinggalkan. Gini. Ya tentunya ini ya perincian ketika dia meninggalkan puasanya karena apa tadi? Karena lalai ya. Karena lalai. Karena kalau misalkan dia meninggalkan puasanya bukan karena lalai, dia tidak mempunyai kewajiban seperti ini. Warawahul Bukhari fi sahihihi ta'liqan bima'na. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dengan arti yang sama seperti riwayat Imam Muslim di sini. Hanya saja Imam Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq. Ya, ta'liq ini dalam istilah hadis, dalam mustalahil hadis, membuang rawi ya. Membuang rawi dari Imam Bukhari, langsung Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat. Jadi kalau misalkan ini contohnya rawa Malik, rawa Syafi'i an Malik, an Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah. Jadi Nabi SAW, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis langsung pada Nabi. Qala Syafi'i an Rasulillah. Padahal Nabi gak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meriwayatkan hadis langsung pada Imam Syafi'i, pada Rasulullah SAW, ini namanya hadis ta'liq, hadis mu'allaq. Wa ila hadha alladhi dzakarnahu min wujubil it'am 'anil maiti aw siyam anhu dhahaba Taus. Dan pendapat ini, pendapat yang tadi dikatakan itu juga pendapat Taus, Hasan al-Basri, Qatadah. Pendapat yang mewajibkan memberikan makanan dari mayit atau berpuasa sebagai ganti dari mayit. Wa Abu Tsar wa Daud wa madhhabu Syafi'i al-qadim. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i di qaul qadimnya alladzi rajjahahu ashabuhu ala madhhabihi al-jadid. Nah, mana itu dikukuhkan oleh ulama madhab Imam Syafi'i di madhab yang jadid. An-nasi ala adami jawaz siyam anil wali. Nah, di sini di madhab Imam Syafi'i di qaul jadidnya, Imam Syafi'i itu punya dua qaul. Punya qaul qadim, punya qaul jadid. Nah, qaul qadim ini pendapat Imam Syafi'i ketika ada di Baghdad, ada di Irak. Nah, qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i masuk kota Mesir, di akhir hayatnya beliau ada beberapa ijtihad yang berubah. Sehingga kata ulama mazhab Syafi'i, ketika Imam Syafi'i punya dua qaul antara qadim wal jadid, maka yang diambil adalah qaul yang jadid, ya. Nah, di sini di qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang wafat sebelum sempat mengganti puasa yang ia tinggalkan, ya, dia keburu meninggal dunia. Dan dia meninggalkannya bukan karena sesuatu, tapi karena lalai. Ya, maka dalam mazhab qadimnya Imam Syafi'i dia mempunyai kewajiban untuk berpuasa sebagai ganti, jadi keluarganya nanti yang berpuasa atau membayar fidyah. Tapi di mazhab jadidnya Imam Syafi'i yang ada di Mesir itu tidak boleh puasa sebagai ganti dari orang yang meninggal tersebut. Jadi cukup membayar kafarah. Ini yang ada di mazhab jadid. Ala kulli hal, ya boleh ya ngambil yang qadim dan jadid dalam masalah ini. Anwa'us siyam. Nah, ini kita sudah masuk ke pembahasan lain.